Bab 1298 Sistem Perencana Utama. Aku tidak menyangka ketuhanan yang ditinggalkan oleh Dewa Mati bisa begitu ajaib. Suke, yang berdiri di ruang ketuhanan yang gelap gulita, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak percaya ketuhanan ini akan menanamkan kekuatan inti surgawi ke dalam dirinya untuk membantunya menembus tahap kultivasinya dengan cepat. Jika ini adalah dewa sejati atau surga emas dari surga yang merangkul segalanya, Suke tidak akan terkejut. Namun, ini hanyalah seutas ketuhanan yang ditinggalkan oleh dewa yang sudah mati. Meskipun sangat kuat, ketuhanan masih merupakan konotasi Tao, yang hanya setingkat lebih tinggi dari konotasi Tao. Ketuhanan ini tidak hanya cerdas, tetapi juga bisa menanamkan kekuatan inti surgawi menjadi seorang kultivator, yang sungguh mengejutkan. Berapa banyak kekuatan inti surgawi yang dapat Anda tanamkan ke dalam diri saya? Apa, Anda dapat membantu saya mencapai tahap surgawi surga? Suke tergoda dengan tawaran ini. Dia masih memiliki persik 9 reinkarnasi, yang dapat membantunya mencapai tahap surgawi surga jika dia memakannya dan menyempurnakannya untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak ingin menyentuh persik 9 reinkarnasi. Lagi pula, itu adalah kartu trufnya untuk mencegah Chaotic Green Lotus di dantiannya tumbuh untuk keempat kalinya. Pada saat itu, dia membutuhkan sejumlah besar kekuatan inti surgawi untuk membantu teratai hijau Chaotic tumbuh dengan sukses. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan berguna. Suke tidak ingin mengalami diintimidasi oleh seekor anjing lagi. Jadi, Suke tidak ingin menyentuh persik 9 reinkarnasi kecuali jika benar-benar diperlukan. Sekarang, tampaknya ketuhanan telah merasakan keinginannya untuk menerobos, jadi itu mengusulkan kondisi seperti itu akan menanamkan kekuatan inti surgawi ke dalam dirinya untuk membantunya mencapai tahap surgawi, dan Suke tidak dapat menghancurkan ketuhanan ini. Oke, saya setuju. Jika Anda memberi saya kekuatan inti surgawi Anda dan membantu saya mencapai tahap surgawi surga, saya berjanji tidak akan menyentuh Anda lagi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Anda bisa pergi keluar dan tanyakan semua orang di dunia ini yang tidak tahu bahwa aku, Suke, selalu menepati janjiku. Sama seperti orang biasa. Suke menepuk dadanya dan berjanji pada ketuhanan dengan suara nyaring. Namun, ketuhanan tidak mempercayai janjinya. Itu meminta Suke untuk membuat sumpah setan hati untuk menyelesaikan kesepakatan. Sumpah pada iblis hati? Hehe, jika aku tidak bersumpah, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan lupa, kamu yang memohon padaku. Apa? Kamu bilang kamu tidak memohon padaku? Oke. Kalau begitu ayo bertarung. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Suke mencibir. Meskipun Suke mengatakan itu, dia masih agak tidak yakin. Lagi pula, dia tidak bisa melihat melalui vitalitas ketuhanan ini. Jika benar-benar ingin melawannya secara langsung, dia hanya bisa terus menghancurkannya dan menyia-nyiakan acting tough points-nya. Setiap Act of King's Leg menghabiskan 100.000 acting tough points. Meskipun itu bisa merusak ketuhanan, itu juga akan merugikannya. Jika dia menggunakan semua acting tough points-nya, kapan dia bisa meningkatkan sistem? Namun, dia masih harus bertindak keras di permukaan. Jika dia tidak membiarkan dia menyaksikan kekuatan orang suci yang bertindak tangguh, bukankah dia terlalu sombong? Seperti yang diharapkan, setelah beberapa napas, Suke menerima umpan balik ketuhanan lagi. Rupanya, ketuhanan juga takut dengan kaki raja yang tangguh, jadi ia memilih untuk membuat konsesi. Namun, masih meminta Suke untuk membuat sumpah hati iblis. Selain menanamkan kekuatan inti surgawi ke dalam Suke, itu juga akan memberikan warisan kepada Suke. Ini juga yang terbaik yang bisa dilakukan. Suke mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka tindakannya akan mengungkap kartu truf ketuhanan dan memberinya warisan. Namun, dia juga merasa ini adalah inti dari ketuhanan. Tidak ada gunanya baginya jika dia terus memaksanya. Dia takut dia harus melawannya secara langsung lagi. Menurut karakter Suke, dia tidak akan melawannya secara langsung. Jika ada manfaatnya, dia harus mendapatkannya terlebih dahulu. Adapun untuk menepati janjinya, dia akan memikirkannya nanti. Oke, aku akan bersumpah dulu. Akhirnya, Suke mengangguk dan berkata. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkan tangan lainnya di dadanya. Kemudian dia berteriak dengan suara yang dalam, "Saya, Suke,
bersumpah bahwa selama Anda dapat menanamkan kekuatan inti surgawi ke dalam diri saya untuk membantu saya mencapai tahap surgawi dan memberi saya warisan, saya akan segera pergi dan berhenti mengganggu Anda. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan disambar petir dan dihancurkan oleh kesengsaraan guntur langit ungu atau bahkan bencana kuno. Setelah dia bersumpah, Suke merasakan kelegaan di ruang ketuhanan. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan inti surgawi yang agung tiba-tiba menyapu dari segala arah seperti angin musim semi. Sialan, begitu cepat. Suke mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk bersila dan mulai mengoperasikan seni 5 elemen kuno dengan gila-gilaan. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka untuk menerima kekuatan inti surgawi yang kaya dari segala arah. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia berendam di kolam eliksir giok cabang emas. Semua meridiannya dipenuhi dengan kekuatan inti surgawi yang luar biasa, yang terus mengalir ke dantiannya. Namun, setelah beberapa saat, momentum Celestial Core Power menjadi lebih lemah, dan tidak seganas sebelumnya. Kemudian ketuhanan mengirimkan pesan ke Suke, yang cukup membingungkan dan mengejutkan. Itu bertanya pada Suke mengapa dia belum membuat terobosan. Suke tercengang, dan dia berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa membuatku terburu-buru. Apakah kamu pikir aku secepat pelacur genit di luar? Aku terkenal dengan daya tahanku. Aku memperingatkanmu, kamu sebaiknya jangan sembunyikan kekuatan inti surgawi Anda dari saya." Ekspresi tak berdaya muncul di ruang ketuhanan. Kemudian kekuatan inti surgawi yang luar biasa menyembur lagi dan menyelimuti tubuh Suke. 2 jam berlalu. 4 jam berlalu. 6 jam berlalu. Kekuatan inti surgawi yang telah diserap Suke sangat besar, yang membuat ketuhanan merasa tidak nyaman. Orang aneh macam apa dia? Dengan begitu banyak kekuatan inti surgawi, bahkan penguasa pada tahap awal tahap surgawi manusia akan mencapai tahap surgawi bumi. Tapi orang ini telah mencapai puncak tahap surgawi manusia. Mengapa dia tidak membuat terobosan setelah menyerap begitu banyak kekuatan inti surgawi? Namun, Suke tidak berdaya. Permintaannya untuk kekuatan inti surgawi lebih tinggi daripada yang lain. Lagi pula, dia memiliki 5 akar spiritual surgawi, dan dia mengembangkan seni 5 elemen kuno. Jadi, dia perlu menyerap kekuatan inti surgawi 5 kali lebih banyak daripada yang lain pada tahap kultivasi yang sama. Yang paling penting, setelah fisiknya menjadi fisik suci, permintaannya akan kekuatan inti surgawi berlipat ganda. Di masa lalu, dia bisa membuat terobosan setelah menyerap kekuatan inti surgawi sebanyak ini selama 1 jam. Tapi sekarang, dia masih belum mencapai batasnya setelah 6 jam. Pada saat ini, di luar ruang ketuhanan. Setelah menunggu lebih dari 6 jam, wajah semua orang berangsur-angsur berubah serius. Apa yang terjadi? 6 jam telah berlalu, dan dia masih belum keluar? Budface mengerutkan kening saat berbicara. Aku takut dia akan mati. Duan Jiude juga menggelengkan kepalanya. Ryu Jingning juga mengerutkan kening dengan cemas. Dia bahkan mencoba memasuki ruang ketuhanan beberapa kali, tetapi dia dihentikan oleh Bai Keiling. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur yang memekakkan telinga bergema dari langit. Tempat ini terkubur jauh di dalam tanah, dan matahari tidak bisa terlihat. Tapi gemuruh guntur masih bisa terdengar dari luar. Itu sangat keras, dan kekuatan surgawi yang menakutkan turun dan mengunci wilayah ini. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kesengsaraan guntur? Semua orang mengenali perasaan ini, dan mereka semua terkejut. Aura dan tekanan kesengsaraan surgawi lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Ini setidaknya kesengsaraan surgawi emas, tetapi kami tidak memiliki makhluk surgawi yang disempurnakan di sini yang ingin melangkah ke alam surgawi emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Wuyun berkata dengan heran. Dia menatap langit, merasa sedikit gugup. Meskipun dia berada di panggung tengah dari panggung surgawi dan hanya berjarak 1 panggung kecil dari panggung surgawi emas, dia masih merasa sangat ketakutan di hadapan kekuatan surgawi semacam itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, mencoba untuk pergi sejauh mungkin dari area yang telah dikunci oleh kesengsaraan petir. Tapi tidak peduli seberapa jauh mereka mundur, tekanan yang menyesakkan tidak hilang. Gemuruh. Guntur memekakkan telinga lainnya bergemuruh, dan hati semua orang melonjak.
Mereka saling memandang dengan cemas, merasa sangat tidak nyaman. Bahkan beberapa penjaga di Golden Celestial Stage terlihat serius dan ketakutan. Gemuruh. Tepukan guntur terdengar lagi, dan auranya semakin kuat. Namun, selama seluruh proses, hanya ada suara guntur, tapi tidak ada petir. Hal ini menyebabkan semua orang tidak dapat membantu tetapi merasa aneh. Mungkinkah ada orang yang sedang mengalami kesengsaraan di luar? Tepat di atas kita, tebak seseorang. Seharusnya begitu, kalau tidak akan seperti ini. Ji Wuyun mengangguk, tapi dia juga sangat bingung. Seorang kultivator biasa di Heaven Celestial Stage tidak bisa memanggil Golden Celestial Tribulation di level ini. Orang yang mengalami kesengsaraan harus menjadi penguasa. Tetapi di seluruh benua surga, tampaknya tidak ada penguasa yang bersiap untuk menerobos ke tahap langit emas. Pada saat yang sama, di ruang ketuhanan, Suke masih duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Baut tebal petir emas membombardir tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Kesengsaraan abadi bumi telah tiba. Namun, Suke tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak repot-repot membela diri. Dia membiarkan petir menyambar tubuhnya, dan wajahnya penuh kenikmatan. Senyum di wajahnya menakutkan. Emosi berfluktuasi di ruang ketuhanan. Jelas, ketuhanan ketakutan. Meskipun itu adalah sisa ketuhanan dari dewa, dan memiliki beberapa ingatan dan kecerdasan, itu masih terkejut dengan cara Suke mengalami kesengsaraan. Apakah dia bahkan manusia? Ini adalah dewa, kan? Menghadapi bencana kuno, orang ini masih bisa terus duduk di tanah dan berkultivasi tanpa peduli apapun? Seberapa kuat tubuh fisiknya? Tunggu sebentar, ada yang salah. Tiba-tiba, ketuhanan yang cerdas dalam dimensi ketuhanan merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Itu mengingat sumpah yang baru saja dibuat Suke. Jika dia melanggarnya, dia akan rela menderita kesengsaraan guntur langit ungu dan bencana kuno, dan disambar petir. Tapi masalahnya, melihat penampilan orang ini saat ini, apakah sumpah itu masih berguna? Hei, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan inti surgawi berhenti? Jangan berhenti, itu tidak memengaruhi kultivasiku. Cepat dan lanjutkan. Suke tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Suke baru saja berkultivasi dengan bahagia, tetapi ketuhanan tiba-tiba menghentikan kekuatan inti surgawinya. Suke tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi. Segera setelah itu, ketuhanan menyampaikan niatnya. Diperlukan Suke untuk membuat sumpah lain yang tidak ada hubungannya dengan kesengsaraan surgawi. Suke langsung tidak senang. F***CK, apa maksudmu? Apakah kamu tidak percaya padaku, Suke? Apa, kamu masih punya pipi untuk mengatakannya? Petik 2. Ledakan. Kesengsaraan guntur lainnya turun dan menghantam tubuh Suke. Suke benar-benar tenggelam dalam petir emas, tapi dia masih tidak terluka. Ini bukan hanya karena dia terbiasa dengan bencana kuno, tetapi sebagian besar, itu karena dia mengandalkan kekuatan tubuhnya. Tubuh suci kelas 2 tidak memenuhi reputasinya. Bahkan tubuh tiran kelas 2 pada awalnya sudah cukup untuk menghadapi kesengsaraan surgawi semacam ini, apalagi tubuh suci tingkat tinggi. Adegan ini membuat ketuhanan semakin yakin bahwa itu telah membuat pilihan yang tepat. Jika Suke tidak membuat sumpah lagi, itu tidak akan berkompromi lagi. Lagi pula, konsumsi kekuatan inti surgawi berdampak besar padanya. Jika Suke memutuskan untuk mengkhianatinya, itu benar-benar tidak berdaya dan akan dihancurkan. Aduh, lupakan saja. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Mempertimbangkan ketulusanmu, aku akan bersumpah lagi. Pada akhirnya, Suke pun memilih untuk membuat konsesi. Ekspresinya berubah serius, dan dia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, "Aku, Suke, dengan ini bersumpah bahwa jika kamu dapat membantuku maju ke surga surgawi dan memberiku warisan, aku tidak akan pernah menyinggung perasaanmu lagi. Jika saya melanggar sumpah ini, saya tidak akan pernah bisa mengolah tubuh tiran kelas 1. Setelah dia berbicara, Suke melihat ke sudut di depannya dan berkata dengan muram, "Apakah ini baik-baik saja? Anda seharusnya memperhatikan bahwa tubuh fisik saya luar biasa, dan saya juga telah mengolah Hades Nine Nether Slash. Faktanya, saya telah memperoleh warisan Raja Neraka-Neraka, dan saya memiliki tubuh tiran.
Selain itu, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda, jadi saya tidak perlu membunuh Anda. Jadi, Anda dapat yakin tentang sumpah ini kan? Kesadaran ketuhanan ragu sejenak, tetapi tidak menjawab. Namun, kekuatan inti surgawi yang tak terbatas menyembur keluar dari segala arah lagi, yang cukup untuk membuktikan bahwa itu menyetujui sumpah Suke. Sumpah yang dibuat oleh Realm Stage seorang kultivator adalah sumpah yang paling dapat dipercaya. Baik alam tubuh fisik maupun tahap kultivasi sangat penting bagi seorang kultivator. Yi Zong dari klan petani suci telah bersumpah untuk membunuh Suke dengan tahap kultivasinya, dan itu mengejutkan. Jika dia tidak bisa membunuh Suke, dia akan menderita konsekuensi yang serius. Dia akan terjebak di kemacetan dan tidak akan bisa membuat kemajuan apapun selama sisa hidupnya. Ini juga alasan mengapa setelah Suke membunuhnya, ketuhanan memilih untuk mundur. Lagi pula, seorang jenius di Heaven Celestial Stage yang tidak bisa membuat kemajuan apapun tidak berbeda dari orang cacat hingga klan petani ilahi. Inilah sebabnya mengapa Suke bersumpah menggunakan panggung realem tubuh fisiknya, dan ketuhanan mempercayainya tanpa keraguan. Namun, tidak peduli seberapa cerdasnya, tidak disangka Suke tidak memiliki tubuh tiran, dan dia telah maju menjadi tubuh suci. Tidak bisakah dia mengolah tubuh tiran kelas 1 dalam hidupnya? Omong kosong apa yang akan dia kembangkan? Gemuruh. Ketika Suke mendeteksi kekuatan inti surgawi yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya sekali lagi, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Saat dia menyerap kekuatan inti surgawi, tubuhnya menyerap kekuatan petir bencana kuno tanpa henti. Ini adalah kemampuan yang dia miliki sejak lama, dan dia bahkan telah mengembangkan akar spiritual petir surgawi. Tapi dantiannya telah terluka terakhir kali, dan Chaotic Green Lotus telah menyerap semua kekuatan petirnya. Sekarang adalah waktunya untuk mengisi kembali cadangannya, dan bagaimana Suke bisa menyia-nyiakannya? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari telah berlalu, dan sebagian besar orang yang menjaga di luar telah pergi. Selain Budfest, Duan Jiude, Ryu Jingning, dan beberapa orang lainnya, hanya anggota Dark Shadow Pagoda yang dipimpin oleh Ji Wuyun, Bai Keiling, dan para wanita Jade Lake yang menunggu di luar. Selama 10 hari terakhir, mereka menjadi semakin cemas. Jika mereka tidak melihat Suke duduk bersila di dalam, mereka akan berasumsi bahwa Suke telah meninggal. Tetapi orang-orang di dimensi ketuhanan jelas lebih cemas daripada orang-orang di luar. Ketuhanan, yang memiliki kecerdasan spiritual, hampir menjadi gila. Itu melepaskan kekuatan inti surgawi, yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, mati-matian. Bahkan para jenius dari faksi-faksi besar akan membutuhkan 10 hari untuk naik dari puncak tahap surgawi manusia ke tahap surgawi surga. Adapun Suke, dia telah maju ke tahap surgawi bumi dalam 6 jam, dan dia tidak membuat kemajuan apapun dalam 10 hari terakhir. Tahap kultivasinya masih pada tahap awal dari tahap surgawi bumi, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ketuhanan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Kekuatan inti surgawi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun telah dikonsumsi, dan sepertinya Suke tidak akan dapat naik ke tahap menengah dari tahap surgawi bumi setelah semua kekuatan inti surgawinya dikonsumsi. Lagi pula, tubuh Suke seperti jurang maut yang tidak bisa diisi, dan dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan inti surgawi. Sepertinya dia masih jauh dari kenyang. Oh! Akhirnya, Suke, yang telah diam selama 10 hari, meregangkan tubuhnya dan keluar dari kondisi kultivasinya. Orang-orang di dimensi ketuhanan terkejut sesaat, dan mereka sangat gembira. Mereka menduga bahwa Suke akan membuat terobosan, dan mereka sedang mempersiapkan terobosan tersebut. Ketika Suke merasakan emosi semacam ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk ke sudut di depannya. Dia memarahi orang-orang di depannya, Lele, mengapa kamu begitu bahagia? Kamu masih punya pipi untuk bahagia? Sudah 10 hari, dan aku masih membutuhkan 2/3 dari kekuatan inti surgawiku untuk membuat terobosan. Tidak bisakah Anda memberi saya lebih banyak kekuatan inti surgawi? Segera, 20 hari telah berlalu. Ruang ketuhanan masih sangat sunyi. Suke tidak keluar, dan para penonton sudah mati rasa karena menunggu di luar. Ji Wuyun menggelengkan kepalanya dan memilih untuk pergi lebih dulu.
Meskipun 20 hari bukanlah apa-apa bagi seorang kultivator, sebagai penguasa pagoda bayangan kegelapan, dia masih memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk dikejar. Dia tidak bisa membuang waktunya di sini. Selain itu, Suke telah berjanji kepadanya bahwa dia akan mengembalikan artefak surgawi ke alam surgawi Kisha di masa depan. Saat itu, mereka pasti akan bertemu lagi. Oleh karena itu, setelah menunggu lebih dari 20 hari, Ji Wuyun tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia pergi bersama orang-orangnya. Di luar ruang ketuhanan, hanya Budfest, Duan Jiude, Bai Keiling, dan para wanita di Jade Lake yang tersisa. Bai Keiling tetap tinggal karena dia masih membutuhkan Suke untuk pergi ke Danau Giok untuk menghidupkan kembali pohon persik, dan dia tidak ingin ada kecelakaan menimpanya. Namun, setelah menunggu lebih dari 20 hari, dia masih belum mendengar kabar apapun darinya, dan ini membuatnya cukup khawatir. Budfest, di sisi lain, tampak sangat santai. Hari-hari ini, dia hanya berbaring di tanah dan memasak barbecue dan hotpot, tersenyum dengan hati-hati. Duan Jiude tidak tahan lagi dan berkata dengan sinis, "Tapi mukamu, kamu menikmati kemalanganku." "Apa maksudmu dengan menikmati kemalanganku?" Budfest tercengang, dengan sepotong daging di mulutnya. "Kamu masih berani menanyakan itu padaku? Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setidaknya kamu harus bersikap sedikit gugup." Duan Jiude terdiam, karena dia merasa Budfest sudah keterlaluan. Budfest masih bingung. "Apa yang Anda maksud dengan hidup dan mati tidak diketahui? Orang itu mengirim pesan kepada Yang Mulia lebih dari 10 hari yang lalu. Tidak hanya dia aman, tetapi dia juga memiliki kekayaan besar. Dia meminta kami untuk menunggu sebentar, dan dia akan keluar setelah dia selesai merampas kekayaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan?" desir. Mendengar ini, semua orang di area itu menoleh untuk melihat Budfest. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu tertarik dengan daging ini?" Budfest sangat ketakutan sehingga dia mengeluarkan daging di mulutnya dan bertanya kepada orang banyak. "Berengsek! Duan Jiude adalah orang pertama yang mengutuk, orang itu memberitahumu bahwa dia aman. Kenapa kamu tidak memberitahunya lebih awal? Sialan, aku tidak berani makan bersamamu selama beberapa hari terakhir. Beri aku F* makan daging." "Sial, kamu tidak bertanya padaku. Kenapa aku harus memberitahumu?" Budfest berkata dengan marah. Kemudian, dia memasukkan daging itu ke mulutnya lagi dan lari. "Semuanya, cepat dan kalahkan dia," Duan Jiude berkata dengan marah. Dia berlari ke depan dan mencoba meminta bantuan dari yang lain. Meskipun para penonton benar-benar ingin mengalahkan Budfest karena dia tidak melaporkan situasinya kepada mereka tepat waktu, yang menyebabkan mereka mengkhawatirkannya selama lebih dari 10 hari, mereka tidak benar-benar ingin mengalahkan Budfest. Tapi mereka akhirnya bisa menenangkan hati mereka yang khawatir. Ryu Jingning menghela nafas lega. Dia tidak ingin Suke mati karena dia tidak melaporkan situasinya kepada mereka tepat waktu. Sekarang mereka tahu Suke aman, mereka bisa santai. Liu Jingning menghela nafas lega. Dia tidak ingin Suke kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang dia tahu Suke aman, dia akhirnya bisa santai. Selama puluhan hari terakhir, reruntuhan medan perang kuno cukup damai. Namun, reruntuhan di luar berada dalam kekacauan. Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, terbunuh. Mayatnya dibawa keluar oleh penjaga. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka melihat ini. Banyak orang mengira Yi Zong terbunuh oleh mantra pembatas di reruntuhan. Namun, para penguasa yang keluar kemudian memberitahu mereka berita yang mengejutkan. Yi Zong dibunuh oleh ayah Suke? Para pembudidaya di sekitar reruntuhan tercengang. Mereka telah melihat seorang lelaki tua memasuki reruntuhan bersama para wanita di Danau Giok. Orang tua itu baru saja berada di tahap setengah surgawi. Dia sangat sakit dan tampak seolah-olah dia akan mati setiap saat. Jadi, tidak ada yang menganggapnya serius. Namun, dikatakan bahwa Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, adalah menantu lelaki tua ini. Jadi, banyak orang mengingat lelaki tua ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, akan dibunuh oleh orang tua itu. Ini sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang penguasa di tahap surgawi dibunuh oleh seorang kultivator di tahap setengah surgawi? Para penonton bingung. Namun, para penguasa yang keluar kemudian tidak ingin memberitahu mereka petunjuk lagi.
Mereka langsung pergi begitu saja. Dunia luar semakin bingung tentang kebenaran masalah ini. Akhirnya, semua jenis tebakan muncul. Beberapa orang mengira Yizong diserang secara diam-diam dan lelaki tua itu seharusnya dibunuh oleh penjaga klan petani ilahi. Beberapa orang juga mengira Yizong akhirnya dikepung dan dibunuh oleh lelaki tua itu. Namun, tidak peduli tebakan apa yang mereka miliki, mereka semua merasa itu tidak masuk akal. Hingga hari ini, masih banyak orang yang menunggu di luar reruntuhan. Mereka ingin mengetahui kebenaran saat orang-orang di Danau Giok keluar. Adapun memasuki reruntuhan, itu tidak mungkin. Di satu sisi, orang-orang dari faksi besar tidak lagi memimpin mereka. Di sisi lain, kematian Yizong telah mengingatkan mereka. Penguasa klan petani ilahi telah terbunuh. Jadi, mereka tidak berani memasuki reruntuhan dan menghadapi kematian. Mengerikan. Sekarang, hanya orang-orang di Danau Giok dan pagoda bayangan kegelapan yang belum keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Bukan hanya mereka, tapi anjing itu dan Duan Jiude juga belum keluar. Puluhan hari telah berlalu. Mungkinkah mereka sudah mendapatkan warisannya? Sangat tidak mungkin. Jika mereka benar-benar mendapatkan warisan, mengapa orang-orang di Gunung Disou dan Istana Zou pergi lebih awal? Apa? Tunggu. Lihat, orang-orang dari Dark Shadow Pagoda telah keluar. Sialan, mereka benar-benar keluar. Aku tahu penguasa itu. Dia adalah Ji Wuyun yang terkenal. Omong kosong, dia sangat terkenal. Siapa yang tidak mengenalnya? Orang-orang di luar reruntuhan gempar. Beberapa orang yang berani mendekati reruntuhan dan mencoba mencari tahu kebenaran tentang kematian Yizong. Namun, Ji Wuyun tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi untuk mencari tetua pagoda bayangan kegelapan, yang bertanggung jawab atas tim. Dia adalah seorang surgawi asli Taiyi, dan dia telah menunggu di luar. Apa yang terjadi? Surgawi asli Taiyi mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat Ji Wuyun keluar. Bagaimanapun, Ji Wuyun keluar lebih dari 10 hari lebih lambat dari faksi lain, dan dia kembali dengan tangan kosong. Sesuatu terjadi, tapi itu hal yang baik untuk pagoda bayangan kegelapan. Kami menabur karma baik, kata Ji Wuyun dengan senyum tipis. Mendengar ini, penatua di surga asli Taiyi sedikit mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia hanya ingin mendengar hasilnya. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Karena Ji Wuyun tidak berinisiatif untuk memberitahunya, dia tidak bisa bertanya. Ketika dia kembali ke Kisha Celestial Realm, dia secara alami akan mengetahui detailnya. Ji Tianjiao, bisakah kamu memberitahu kami bagaimana Yizong terbunuh? Seseorang berteriak saat ini. Dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Lagi pula, identitas lelaki tua itu sensitif. Dia datang ke sini bersama orang-orang dari Danau Giok. Yizong dibunuh olehnya, yang dapat menyebabkan perang antara Jade Lake dan klan petani ilahi. Begitu perang antara dua faksi dimulai, dua alam surgawi akan terlibat. Pada akhirnya, faksi kecil atau pembudidaya yang dibubarkan akan menjadi korban. Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak, jawab Ji Wuyun dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. Tapi kami masih ingin tahu. Kemarin, kami menerima kabar bahwa salah satu kakak laki-laki Yizong sedang bepergian di alam surgawi Tianxiang. Dia tidak jauh dari tempat ini. Dia tahu Yizong terbunuh. Sekarang dia sedang dalam perjalanan ke sini untuk mencari penjelasan dari Jade Lake. Dia bahkan mengancam akan membunuh seluruh keluarga ayah Suke untuk membalaskan dendam Yizong, teriak seseorang. Mendengar ini, Ji Wuyun menghentikan langkahnya. Kemudian dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki Yizong? Apakah kamu berbicara tentang Yidan? Katakan padanya bahwa jika dia tidak ingin hidup, dia bisa masuk.